mau gimana lagi kan? Supaya pandemi ini segera berakhir, kita harus rajin-rajin di rumah aja, pakai masker, cuci tangan, ya jangan lupa ya. Nah puji Tuhan, hari ini kita bisa mengadakan ibadah, walaupun di rumah aja, ibadah anak di hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Tema ibadah anak hari ini yaitu mengalah tidak berarti kalah. Apa ya maksudnya? Yuk kita mulai ibadahnya. Aku mau ajak teman-teman di rumah di sini untuk berdiri. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Tapi belum kasih tahu ya di sini ada siapa aja. Kelihatan nggak sih mukanya nih? Walaupun hari ini aku pakai masker, kelihatan lah ya. Suaranya juga pasti udah nggak asing lagi kan. Hari ini ibadah anak hari ini ditemanin sama Kak Lira dan juga Kak Angga di sana. Nah, yuk berdiri. Kita harus semangat karena masih pagi. Kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Nah, Kak Lira mau ngajak nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Tapi tunggu dulu. Biasanya kalau Jalan Serta Yesus kita jalan keliling ya. Nah, sekarang di rumah aja jalannya kanan, kiri, kanan, kiri gitu ya. Ikutin ya di rumah ya. Oke, yuk tangga yuk. Dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, tema ibadah minggu ini adalah mengalah tidak berarti kalah. Dan melalui tema ibadah ini kita akan diingatkan untuk mau mengalah kepada yang lemah. Terpujilah Allah Bapa di sorga yang selalu memberkati kita. Amin. Nah, untuk menanggapi foto dan salam tadi, kita tetap masih berdiri di rumah. Jangan capek dulu ya, masih pagi soalnya, jadi harus semangat. Aku mau ajak teman-teman di rumah untuk menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
Nah, sekarang teman-teman di rumah boleh duduk karena kita mau berdoa. Coba aku lihat. Semua udah duduk yang manis belum ya? Karena kita mau berdoa nih. Berdoa sikapnya harus yang baik karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Jadi duduk yang manis, tutup mata, lipat tangannya, tunduk kepala. Yuk kita berdoa. Selamat pagi adik-adik sekalian. Mari kita awali ibadah anak pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah Bapa kami, karena berkat dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah anak. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami berdoa untuk semua petugas pelayan yang melayani ibadah anak pada hari ini. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk kami semua yang akan mengikuti ibadah anak pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami sehingga ibadah pagi hari ini menjadi berkat buat kami. Amin. Baik, teman-teman di rumah, siapkan Alkitab ya, karena kita mau baca Mazmur. Mazmur minggu ini diambil dari Mazmur 111. Yuk, Alkitabnya dibuka dulu di rumah. Aku tungguin sampai kira-kira 3 detik lagi. 3, 2, 1. Sudah siap? Siap ya? Aku bacain buat teman-teman di rumah. Teman-teman yang sudah buka Alkitab, disimak supaya bisa lebih masuk lagi Mazmurnya. Mazmur 111. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya ini untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, kita akan menanggapi Mazmur tadi dengan membacakan mohon pengasihan Allah. Bapa di dalam surga, ajarkan kami ingat untuk dapat mengalah pada yang lemah. Amin. Nah, masih tetap dibuka Alkitabnya karena kita mau baca petunjuk berita anugerah dulu. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah minggu ini diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Yuk dibuka. Sudah?
Sudah dapat semua? Roma 3 ayat 23 sampai 24. Oke, kalau sudah, aku bacain ya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, untuk petunjuk hidup baru diambil dari Yakobus 3 ayat 13. Petunjuk hidup baru diambil dari Yakobus 3 ayat 13. Aku bacain. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, itu Mazmur, petunjuk hidup baru dan berita anugerah minggu ini. Nah, setelah ini kita mau mendengarkan cerita. Kita mau baca firman, mau mendengarkan cerita. Jadi Alkitabnya jangan dipindahin dulu karena kita masih mau buka Alkitab. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu yuk. Kita mau nyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Kita berdoa dulu sebelum baca Alkitab. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa, kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Bapa, sebentar lagi kami mau membaca Alkitab, kami mau mendengarkan cerita. Tuhan berkati anak-anak-Mu di sini, Bapa. Buka hati dan pikiran mereka, lingkupi dengan Roh Kudus, agar setiap sabda-Mu bisa masuk dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu, agar bisa menjadi pelita bagi langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para pembawa firman, supaya firman yang disampaikan, kata-kata yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi Alkitabnya belum dikemana-manain kan? Kita mau baca Alkitab. Mari kita buka Alkitabnya dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Yuk kita baca Alkitab dulu yuk. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Aku ulang ya. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Aku bacain. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13.
Judulnya tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Syukur kepada Allah. Nah, kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik, teman-teman, buka telinganya supaya ceritanya bisa masuk nih dalam hati kita, dalam pikiran kita. Yuk kita dengerin ceritanya. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Jemaat anak GKJ Tanjung Priuk luar biasa. Yes, oke. Adik-adik, cerita firman Tuhan pagi ini tentang persahabatan antara Wayan dan Alek. Mereka teman bermain sedari kecil. Karena rumah mereka berdekatan, mereka juga sering bermain bersama-sama. Hari itu tidak seperti biasanya. Alek berjalan kaki ke rumah Wayan. Wajahnya begitu murung, langkah kakinya gontai. Wayan yang melihat sahabatnya menjadi penasaran. Hai Lex, tumben gak naik sepeda? Terus kenapa mukanya kusut gitu sih?
Aku lagi sedih nih Yan, sepedaku rusak. Kemarin sudah coba diperbaiki ayahku, tapi sepertinya sepeda itu sudah terlalu tua. Jadinya meskipun diperbaiki tetap akan rusak lagi. Lex, kebetulan nih, aku habis dapat info dari Bu Guru kalau di sekolah kita ada lomba lari lo minggu depan. Terus hadiahnya untuk juara 1 dapat sepeda. Alex segera melompat berdiri. Wajahnya bersemangat. Ia menepuk bahu Wayan sambil berteriak. Mantap! Ikutan Yan, ayo kamu temenin aku daftar. Kita ikutan bareng-bareng ya, siapa tahu aku bisa menang. Wayan yang melihat sahabatnya kembali bersemangat mengangguk setuju. Yes, makasih ya Yan. Kamu memang sahabat terbaikku. Ayo kita berlatih biar kita bisa bersaing saat lomba nanti. Siap, mulai nanti sore ya. 1 minggu, Wayan dan Alex berlatih lari untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba lari. Di sela-sela persiapan, Wayan khawatir melihat Alex terlalu memaksakan diri untuk berlatih, bahkan sampai terlambat untuk makan. Lalu Wayan menasehati Alex untuk menjaga kondisi supaya bisa mengikuti lomba dengan baik. Kekhawatiran Wayan terjadi. Pada saat lomba, Alex tidak terlihat begitu sehat. Alex demam sejak semalam. Wayan berusaha untuk menyemangati Alex untuk tetap berusaha nantinya saat mengikuti lomba. Lomba dimulai. Dari tiupan peluit pertama, Wayan dan Alex berusaha sekuat tenaga untuk berlari secepat mungkin. Mereka memimpin perlombaan. Sampai 3/4 jarak tempuh, Alex mulai kewalahan saat berlari. Wayan hampir meninggalkannya jauh di belakang. Wayan berpikir untuk membantu Alex. Wayan berencana untuk berlari sekuat tenaga supaya bisa memenangkan juara 1 dan nantinya hadiahnya akan diberikan pada Alex. Ketika terus berlari, Wayan menoleh ke belakang melihat Alex yang terus berjuang berlari meskipun terlihat kepayahan. Wayan berpikir ulang, jika dia yang memenangkan lomba dan memberikan hadiahnya, mungkin Alex tidak akan merasa puas. Karena Wayan tahu Alex sungguh berusaha berlatih dan berjuang untuk memenangkan lomba lari ini. Maka Wayan pun mengubah rencananya. Ia memelankan kecepatannya, lalu mencoba terlihat kelelahan dan terus berlari di samping Alex untuk menjaga dan menyemangatinya. Hal ini membuat Alex kembali bersemangat dan mengejar waktu untuk berlari. Ketika hampir sampai garis finish, Wayan sengaja menahan larinya. Alex yang melihat garis finish sudah di depan mata, mempercepat langkahnya. Alex berhasil menang dan mendapatkan sepeda sebagai hadiahnya. Wayan yang melihatnya ikut berbangga dan ikut senang dengan keberhasilan Alex. Wayan tahu Alex sungguh pantas mendapatkan hadiah itu. Nah, adik-adik, kesimpulan daripada
cerita firman Tuhan kita hari ini, Wayan mengalah kepada Alek bukan berarti ia kalah. Akan tetapi, Wayan tahu bahwa Alek benar-benar membutuhkan sepeda itu. Dan Alek sudah berusaha dengan gigih. Adik-adik, mengalah itu bukan berarti kalah. Tetapi mengalah itu berarti kita belajar untuk memahami orang lain supaya semua dapat merasakan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, gimana ceritanya? Seru kan? Bagus kan? Nah, untuk menanggapi firman Tuhan hari ini, aku mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan Aku Percaya sebagai pengakuan iman rasuli. Yang oleh sadar kita kenal Bapa pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kurban kita menang, itu sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Ini tadi udah baca Alkitab, udah nyanyi juga. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Teman-teman di rumah siap berdoa ya? Sikap doa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan pada kami hari ini. Bapa, biarkanlah firman-Mu hari ini, sabda-Mu hari ini bisa melekat dalam hati kami, bisa melekat dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa hari ini terkhusus untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya mereka bisa sembuh dari sakit penyakitnya. Berkati orang-orang yang merawat, berkati obat-obatan, makanan yang dimakan, supaya bisa menjadi kesehatan. Bapa, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Bapa, walaupun kami masih harus online di rumah, tapi kami percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing saat kami belajar. Tuhan berkati setiap prosesnya, agar apa yang kami terima dari sekolah, apa yang kami pelajari, bisa berguna bagi kehidupan kami nantinya. Berkati juga Bapak Ibu guru kami
yang menyiapkan pelajaran di sekolah. Tuhan berkati agar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Bapa, berkatilah mereka. Bapa, lindungilah mereka. Bapa, berikan mereka kesehatan. Berikan mereka berkat jasmani dan rohani, agar mereka bisa terus merawat dan merangkul kami hingga kami besar nanti. Bapa, inilah seru dan doa kami Bapa. Berikanlah kami hikmat-Mu untuk menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau persembahan. Teman-teman di rumah siapkan dulu persembahannya. Aku tungguin ya. Aku tungguin. Siapin persembahannya. Yang udah ada persembahannya. Jangan lupa persembahan itu dilipat, dimasukkan di tangan. Jangan sampai kelihatan. Ya. Kok tangan kiri? Tangan kanan ya. Jangan lupa di tangan kanan. Oke. Nah, untuk menghantar persembahan kita, aku mau ajak teman-teman di rumah nyanyi. Ini pasti lagunya udah pada tahu nih. Aku bawa dan berikan persembahanku. Yuk. Adik-adik duduk yang manis ya. Kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa yang terkasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur atas persembahan yang sudah terkumpul pada hari ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk gereja ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada seluruh keluarga kami, dan di mana Engkau selalu mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Semoga Tuhan persembahan kita ini diterima dan dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri karena kita mau menerima pengutusan Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi dulu. Ku mau mencintai Yesus. Selamanya
kita mau menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan, belajar untuk mencoba hal baru seturut dengan perintah Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Aku diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ibadah hari ini selesai, puji Tuhan. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena masih ada aktivitas ya. Tetap di situ, kita tunggu aktivitasnya apa ya hari ini ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat beraktivitas. Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan membuat aktivitas. Kita akan membuat buah-buah roh. Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah 1. Pita. Yang kedua adalah gambar buah-buahan. Yang ketiga adalah lem atau selotip. Yang keempat adalah pensil warna, dan yang terakhir adalah gunting. Cara membuatnya adalah 1. Gambar buah-buahannya kita warnai dulu. Setelah sudah, kita gunting. Setelah sudah, bagian belakangnya diberi selotip. Contohnya seperti ini. Tempel di pita. Setelah jadi seperti ini, hasil akhirnya adalah seperti ini teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman. Selamat hari Minggu dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.